Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi dari kelas 30B NIM 200407560027. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tugas dari mata kuliah PKPD 1 mengenai kepramukaan, yang di dalamnya mencakup 6 materi. Yang pertama yaitu upacara, sejarah pramuka, LKBB, pionerin dan tali temali, sandi, morse, dan semapor. Yang terakhir adalah menaksir. Selanjutnya pembahasan materi. Materi upacara pramuka. Pengertian dari upacara adalah serangkaian perbuatan yang ditata dalam suatu ketentuan yang wajib dilaksanakan dengan hikmat dan tertib, sehingga merupakan kegiatan teratur untuk menciptakan kebiasaan yang mengarah kepada budi pekerti luhur. Upacara di dalam pembinaan pramuka merupakan alat pendidikan berkaitan erat dengan proses perkembangan jiwa peserta didik untuk menumbuhkan rasa kesadaran pada peserta tersebut. Selanjutnya, macam-macam upacara dalam pramuka. Dalam gerakan pramuka terdapat upacara yang rutin dilakukan. Yang pertama yaitu upacara umum, yaitu upacara yang biasa dilakukan pada hari Senin, yaitu penaikan bendera, hari HUT Pramuka, dan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, upacara pembukaan dan penutupan latihan. Upacara pembukaan dan penutupan latihan yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka melaksanakan usaha memulai dan mengakhiri suatu pertemuan di lingkungan gerakan pramuka. Bentuk barisan pada upacara pembukaan dan penutupan latihan disesuaikan dengan golongan satuan yaitu lingkaran pada perindukan siaga, angkare untuk pasukan penggalang, bersaf, satu untuk ambalan penegak, dan racana pandega. Yang ketiga, upacara pelantikan meliputi upacara peresmian atau pelantikan anggota. Yang kedua, kenaikan tingkat. Yang ketiga, pindah golongan. Yang keempat, upacara penyematan tanda kecakapan khusus, tanda Pramuka Garuda, dan tanda penghargaan. Selanjutnya, tujuan upacara. Tujuan dan sasaran upacara dalam gerakan pramuka adalah membentuk sikap disiplin, menghargai suatu proses berkaitan dengan sejarah, tradisi, perjuangan, dan keberhasilan yang dicapai agar peserta didik 1. Memiliki rasa cinta kepada tanah air, bangsa, dan negara. Yang kedua, memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin pribadi. Yang ketiga, selalu tertib dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memiliki jiwa gotong royong dan percaya pada orang lain. Yang kelima, dapat memimpin dan dipimpin. Yang keenam, dapat melaksanakan upacara dengan hikmat dan tertib. Yang ketujuh, meningkatkan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, tata upacara pelaksanaan di PGSD Bone. Berikut merupakan tata upacara atau tata pelaksanaan yang dilakukan di Universitas Negeri Makassar, khususnya di PGSD Bone. Selanjutnya, hal-hal dibutuhkan dalam upacara. Yang pertama, satuan pramuka siaga, bendera merah putih. 2. Standar bendera, teks Pancasila dan teks Dwi Dharma. Satuan pramuka penggalan dan penegak, bendera merah putih dan tali, tiang bendera, 3 tongkat yang disambung, teks Pancasila, teks Dasadharma atau sandi ambalan. Selanjutnya, berikut merupakan foto-foto mengenai pelaksanaan upacara. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu materi sejarah kepramukaan. Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi orang anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Kelompok anggota lain yaitu pembina pramuka, andalan, pelatih, pemongsaka,
staf kuartir, dan majelis pembimbing. Selanjutnya, seorang pramuka harus telah dilantik menjadi anggota pramuka dengan mengucapkan satya atau janji pramuka. Dari uraian di atas, jelaslah kini tentang pengertian dan perbedaan ketiga istilah tersebut. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa kepramukaan merupakan sebuah sistem dan gerakan pramuka merupakan organisasi yang melaksanakan sistem tersebut atau kepramukaan. Selanjutnya, pramuka dunia. Kelahiran pramuka dunia dimulai pada tahun 1907 ketika Robert Baden-Powell, seorang letnan jenderal angkatan bersenjata Britania Raya, dan William Alexander Smith, pendiri Boy Brigade, mengadakan perkemahan kepanduan pertama di Kepulauan Brownsea, Inggris. Ide untuk mengadakan gerakan tersebut muncul ketika Baden-Powell dan pasukannya berjuang mempertahankan Mafeking, Afrika Selatan dari serangan tentara Boer. Ketika itu pasukan kalah besar dibanding tentara Boer. Untuk mengakalinya, sekelompok pemuda tersebut dilatih untuk menjadi tentara sukarela. Tugas utama mereka adalah membantu militer mempertahankan kota. Mereka mendapatkan tugas-tugas yang ringan tapi penting, misalnya mengantar pesanan yang diberikan Baden-Powell kepada seluruh anggota militer di kota tersebut. Pekerjaan itu dapat mereka selesaikan dengan baik sehingga pasukan Baden-Powell dapat mempertahankan kota Mafeking selama beberapa bulan. Selanjutnya, penghargaan atas keberhasilan yang mereka dapatkan. Setiap anggota tentara sukarela tersebut diberi sebuah lencana gambar dari internasional. Keberhasilan Baden-Powell mempertahankan kota Mafeking membuat dianggap menjadi pahlawan. Dia kemudian menulis sebuah buku yang berjudul Aids to Scouting. Ditulis tahun 1899 dan menjadi buku terlaris saat itu. Selanjutnya, tahun 1914 beliau menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka dan baru dapat terlaksana tahun 1919 dari sahabatnya yang bernama W.F. Du Bois Maclaren. Beliau mendapat sebidang tanah di Chingford yang kemudian digunakan sebagai tempat pendidikan pembina pramuka dengan nama Gilwell Park. Tahun 1920 dibentuk Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dan biro sekretarisnya di London, Inggris. Dan tahun 1958, Biro Kepramukaan di Dunia dipindahkan dari London ke Ottawa, Kanada. Tanggal 1 Mei 1968, Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan lagi ke Jenewa, Swiss. Baden-Powell pergi untuk sebuah tur yang direncanakan Arthur Pearson untuk mempromosikan pemikirannya ke seluruh Inggris. Dari pemikirannya tersebut, dibuatlah sebuah buku berjudul Scouting for Boys, yaitu saat ini dikenal buku panduan pramuka Boy Scout Handbook, edisi pertama. Parade pramuka pertama diadakan di Crystal Palace, London pada tahun 1910. Parade tersebut menarik minat para remaja di Inggris. Tidak kurang dari 10.000 remaja putra dan putri tertarik untuk bergabung dalam kegiatan kepanduan. Pada 1910, Argentina, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, India, Meksiko, Belanda, Belgia, Rusia, Singapura, Swedia, dan Amerika Serikat tercatat telah memiliki organisasi kepramukaan. Selanjutnya, gerakan kepanduan para remaja putri telah mengisyaratkan besarnya minat mereka untuk bergabung. Untuk mengakomodasi minat tersebut, Agnes Baden-Powell, adik dari Bapak Kepanduan Sedunia, Robert Baden-Powell, pada tahun 1910 ditunjuk menjadi Presiden Organisasi Kepanduan Putri pertama di dunia. Hal ini membimbing pembentukan kursus Woodbridge akibat Perang Dunia Pertama. Pendidikan Woodbridge bagi para pembina tertunda hingga tahun 1919. Pada tahun tersebut diadakan kursus Woodbridge pertama di Gilwell Park. Pada saat ini pendidikan bagi
pembina telah beragam dan memiliki cakupan yang luas. Beberapa pendidikan yang cukup terkenal bagi pembina antara lain pendidikan dasar atau pendidikan spesifik golongan hingga kursus Utbetge Scouting Centenary. Kemudian berikut daftar jambore dunia. Selanjutnya, sejarah pramuka di Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah salah satu tokoh lahirnya pramuka Indonesia. Dia pernah menjabat Ketua Kuartir Nasional atau Kuarnas pertama sejak pramuka berdiri pada tanggal 14 Agustus 1961. 4 periode berturut-turut Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat, yakni pada masa bakti 1961 sampai 1974. Dalam sejarah kepanduan Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX merupakan salah satu tokoh yang berhasil menyatukan berbagai organisasi kepanduan di Indonesia menjadi satu wadah, yakni pramuka, sehingga dinobatkan sebagai Bapak Pramuka. Jambore untuk putri dilaksanakan di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta. Maka PKPI menyelenggarakan perkemahan besar untuk putri yang disebut Desa Semanggi bertempat di Ciputat. Desa Semanggi itu terlaksana pada tahun 1959. Pada tahun ini juga Ipindo mengirimkan kontingen yang ke Jambore Dunia di MT Makiling, Filipina. Selanjutnya, kelahiran gerakan pramuka di Indonesia ditandai dengan rangkaian peristiwa yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, pidato Presiden. Mandataris majelis sebelum para pemimpin dan pemimpin organisasi yang mewakili kepramukaan yang terdapat di Indonesia pada 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Menembak Skut Gerakan. Penerbitan Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka yang menempatkan Gerakan Pramuka sebagai salah satu organisasi kepanduan yang ditugaskan kepanduan pendidikan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Petunjuk dan bimbingan untuk pengelola Gerakan Pramuka menjalankan tugasnya 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai awal kerja atau pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan tulus bergabung ke dalam organisasi Gerakan Pramuka. Dilakukan Istana Olahraga pada tanggal 30 Juli 1961. Acara ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pelantikan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara diikuti dengan prosesi pramuka untuk memperkenalkan kepada masyarakat yang didahului oleh penganugerahan panji-panji Gerakan Pramuka yang terjadi pada tanggal 14 Agustus 1961. Acara ini kemudian disebut sebagai Hari Pramuka. Selanjutnya, berikut adalah organisasi-organisasi pramuka di Indonesia. Yang pertama yaitu Ikatan Pandu Indonesia atau Ipindo. Yang kedua, Persatuan Pandu Putri Indonesia atau Popindo. Yang ketiga, Persatuan Kepanduan Putri Indonesia atau PKPI. Selanjutnya berikut daftar jambore di Indonesia. Selanjutnya lambang-lambang dalam pramuka, yaitu leli dan cikal atau tunas kelapa. Mengapa leli dijadikan sebagai lambang pramuka dunia? Karena lambang leli memiliki makna, yaitu makna persatuan. Selanjutnya yaitu cikal. Seperti yang kita tahu bahwa cikal atau tunas kelapa memiliki manfaat atau biasa disebut pohon serbaguna, yaitu mulai dari akar sampai daunnya semua bermanfaat. Nah, begitu juga dengan pramuka harus bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, fungsi gerakan pramuka. Yang pertama, fungsi gerakan pramuka di Indonesia yaitu dengan landasan uraian di atas, maka kepramukaan mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan menarik
bagi anak atau pemuda, yang kedua pengabdian bagi orang dewasa, yang ketiga alat bagi masyarakat dan organisasi. Adapun sifat gerakan pramuka, yang pertama itu nasional, internasional, dan universal. Kode kehormatan pramuka, Satya, Dwi Satya, Tri Satya, Dharma, Dwi Dharma, dan Dasa Dharma. Adapun moto gerakan pramuka, yaitu Satyaku kudarmakan, Dharmaku kubaktikan. Selanjutnya berikut adalah biodata Baden-Powell. Kemudian materi ketiga yaitu LKBB. LKBB atau latihan keterampilan baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Kemudian tujuan LKBB. LKBB keterampilan baris berbaris memiliki tujuan yang baik untuk kita, yaitu menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan, disiplin, sehingga dengan demikian senantiasa mengutamakan kepentingan-kepentingan bersama dan secara tak langsung juga menanamkan rasa tanggung jawab. Adapun jenis-jenis LKBB. Yang pertama yaitu LKBB tanpa tongkat, yaitu LKBB yang dilakukan tanpa menggunakan alat, yaitu biasa dilakukan oleh anggota pramuka, TNI maupun Polri. Yang kedua LKBB dengan tongkat, yaitu LKBB yang sering dilakukan oleh anggota pramuka yaitu menggunakan tongkat. LKBB ini lebih sulit dibandingkan dengan LKBB tanpa tongkat. Selanjutnya aba-aba. Aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seseorang pemimpin kepada anggotanya untuk dilaksanakan pada waktu secara serentak atau berturut-turut. Kemudian berikut adalah macam-macam aba-aba. Nah, di sini ada 3 macam aba-aba. Yang pertama yaitu aba-aba petunjuk, aba-aba peringatan, dan aba-aba pelaksanaan. Di sini terdapat penjelasan mengenai dari ketiga aba-aba tersebut beserta dengan contohnya. Nah, yang terakhir yaitu aba-aba pelaksanaan terdapat 3 yang harus dibedakan, yaitu gerak, jalan, dan mulai. Nah, di sini kita dapat melihat pengertian dari gerak, jalan, dan mulai beserta dengan contohnya. Selanjutnya macam-macam gerak LKBB. Yang pertama yaitu sikap sempurna atau siap. Yang kedua berhitung, hormat, hadap kanan, hadap kiri, balik kanan, hadap serong kanan, hadap serong kiri, lencang kanan, lencang kiri, lencang depan, setengah lencang kanan, lencang kiri, istirahat di tempat, lari maju, dan bubar. Berikut merupakan video saya mengenai LKBB menggunakan tongkat. Selanjutnya materi pioneering dan tali temali. Tali temali adalah suatu seni menyambung tali dengan menggunakan simpul-simpul sehingga membentuk suatu alat atau benda lain yang bermanfaat, misalnya tandu, tiang bendera, kerangka tenda, dan bentuk lainnya. Adapun perbedaan tali dan simpul maupun ikatan. Yang pertama yaitu tali merupakan sebuah benda yang digunakan untuk mengikat dalam membentuk simpul, ikatan, maupun jerat. Yang kedua, ikatan merupakan hubungan antara tali dengan benda, misalnya kayu, balok, bambu, dan benda lainnya. Yang ketiga, simpul adalah hubungan antara tali dengan tali. Kemudian macam-macam simpul dan ikatan. Yang pertama yaitu simpul hidup, simpul mati, simpul anyam, dan simpul anyam ganda. Yang kedua, ikatan pangkal, jangkar, tarik, canggah, palang, dan silang.
Berikut merupakan video simpul dan ikatan. Yang pertama yaitu simpul hidup. Selanjutnya, simpul mati. Selanjutnya, simpul anyam 1. Selanjutnya, simpul anyam ganda. Selanjutnya, macam-macam ikatan. Yang pertama yaitu ikatan pangkal. Selanjutnya, ikatan jangkar. Selanjutnya, ikatan palang. Pada ikatan palang, yang pertama yaitu kita menggunakan simpul Selanjutnya, ikatan silang. Pada ikatan silang, yang pertama yaitu kita menggunakan ikatan tambat.
Selanjutnya, pioneering. Pioneering adalah salah satu teknik pramuka dalam penggunaan peralatan tongkat dan tali yang dirangkai menjadi sebuah bangunan kreatif. Selanjutnya, manfaat dan tujuan pioneering. Yang pertama, memupuk rasa kebersamaan, kekompakan, dan kerjasama yang baik antara teman pramuka. Yang kedua, dapat diterapkan pada saat-saat penting maupun P3K. Yang ketiga, memproyeksi pemikiran peserta dalam merancang suatu objek sebenarnya atau bukan model. Yang keempat, kita menjadi lebih kreatif dalam berpikir maupun membuat secara langsung. Yang kelima, melatih dan mengasah ketepatan, kecepatan, dan kecermatan dalam membuat sebuah bangunan dari tali dan tongkat. Selanjutnya, berikut macam-macam pioneering. Yang pertama yaitu tandu atau usungan. Selanjutnya, yang kedua, tiang bendera. Yang ketiga, kerangka tenda. Yang keempat, menara kaki tiga, yaitu yang sering diperlombakan dalam kegiatan penggalang maupun penegak. Yang kelima, menara kaki empat. Begitu juga dengan menara kaki empat, yaitu yang sering diperlombakan dalam kegiatan pramuka, penggalan maupun penegak. Selanjutnya, materi kelima yaitu materi sandi, morse, dan semapor. Yang pertama, sandi. Sandi pramuka adalah rahasia atau kode. Berbicara tentang pramuka tidak lepas dari istilah sandi. Kata sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya rahasia. Kemudian manfaat sandi. Yang pertama, komunikasi antara anggota pramuka. Yang kedua, meningkatkan daya ingat. Yang ketiga, meningkatkan kecerdasan. Yang keempat, sarana belajar anggota pramuka untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, sebagai sarana permainan dalam kepramukaan. Selanjutnya, macam-macam sandi. Yang pertama yaitu sandi koordinat atau sandi merah putih. Berikut merupakan contohnya. Selanjutnya, sandi kota 1. Berikut merupakan contoh sandi kota 1. Yang ketiga, sandi kota 2. Berikut merupakan contohnya. Yang keempat, sandi kota 3. Yang kelima, sandi AND. Selanjutnya, morse. Pengertian morse. Sandi morse atau bisa disebut kode morse merupakan bunyi yang menggantikan huruf, angka, tanda baca, dan sinyal dengan simbol titik dan strip. Simbol titik menandakan bunyi pendek dan simbol strip menandakan bunyi panjang. Morse diciptakan oleh Samuel Finley Breese Morse yang lahir pada tanggal 27 April 1791 di Charleston. Kata Morse sendiri diambil dari akhir nama Samuel Finley Breese Morse. Yang kedua, manfaat sandi. Yang pertama yaitu sarana komunikasi. Yang kedua, memberikan pesan rahasia. Yang ketiga, digunakan dalam telegraf. Dan yang keempat, digunakan dalam kegiatan pramuka. Selanjutnya, contoh morse. Kemudian semapor. Semapor adalah suatu cara mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang tangan kosong, atau sarung tangan. Pengiriman sandi semapor dengan menggunakan dua bendera yang masing-masing memiliki ukuran 45 x 45 cm. Namun sekarang yang lebih sering digunakan yaitu menggunakan bendera semapor. Nah, berikut merupakan contoh bendera semapor. Mengapa warna yang dipilih yaitu warna terang? Agar tidak menyatu dengan alam sehingga kita mudah melihat apa yang disampaikan. Kemudian ada pun rumus Morse sebagai berikut. Berikut video saya tentang semapor. D, E,
F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z.